Di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Makanya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi, kan ini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, itu kan tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan
hal yang paling apa, yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga, dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Kait pengawalan ya itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja.
ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi,
dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, ya itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan.
Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga gitu, Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut.
Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUP. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming.
Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, itu kan tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi, kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana?
Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024
dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melkisedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan
hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja.
ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi
dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang mengenal gembira, dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Makanya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan.
Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang mengenal gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PU. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang mengenal gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi,
Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi.
Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi.
Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi.
Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa
udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres.
Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang mengenal gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melkisedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri,
menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Adi mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di jalannya Golkar, ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya
tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama ini terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang mengenal gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut.
Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di jalan Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PU. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai, ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting, ya kalau patah hati dengan Pak Jokowi, ya yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi, ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya, bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023.
Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan.
Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut.
Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses
politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi, di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada.
Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu.
Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul.
Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PU. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin Presiden Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak inosen saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan.
Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan
hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja.
ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR.
Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PU. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres
Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting, ya kalau patah hati dengan Pak Jokowi, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi, ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya, bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin.
Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan
hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja.
ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi
dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira, dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi, kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan.
Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut.
Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PU. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming.
terkait Ya pengawalan. itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah kan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana?
Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024
dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai, ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan
hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja.
ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi
dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Adi mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melkisedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, itu kan tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting, ya kalau patah hati dengan Pak Jokowi, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi, ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya, bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di caranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan.
Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PU. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi.
Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi.
dengan Pak Jokowi jatuh jangan patahnya dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi,
Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi.
Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu
bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres.
Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan.
Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama ini terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut.
Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi, ya itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PU. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai, ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa hari ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya jatuhnya jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023.
Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di caranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang?
Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak inosen saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan.
Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut.
Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu.
intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya.
Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira, dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam
pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Hanya pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati,
ada rasa marah, ada juga yang mengenal gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PU. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang mengenal gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya Jokowi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI.
Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas,
sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu.
intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya.
Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan gitu, baperan. Ya saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi, kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam
malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya kira saya kira betul juga gitu, Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati,
ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik, moral,
yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo
FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya.
Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PU. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada.
Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melkisedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu.
Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, yang penting jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya.
Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam
malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Arinur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Tapi sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati,
ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral
yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo
FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya.
Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga gitu, Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru apa? Ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam
malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, gitu, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga gitu, Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan gini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat, di beberapa DPC malah memberikan laporan gitu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di jalannya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan
hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PU. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat.
Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya apa? Jokowi jangan patah hati dengan suami. Makanya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Sehingga kita bisa memahami
Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang caranya Golkar misalnya ya banyak drama drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat.
Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan gini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah hati dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya.
Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga betul Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana?
Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, itu jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024
dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi, kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu kan, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang
Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan muda, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan
hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi dan memberikan iming-iming. Terkait pengawalan. Ya itu yang tadi kan ini kan justru ya bukan hanya di partai, bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang. Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja.
ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati kepada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama, drakor, drama Korea. Dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang marah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi wamen PUPR. Menurutnya, cara tersebut sangat mirip dengan pola-pola Orde Baru, yakni intimidasi,
dan memberikan iming-iming. Terkait Ya pengawalan itu yang tadi kan ini kan justru apa ya bukan hanya di partai bahkan Melki juga menyampaikan itu bahwa udah mulai muncul rasa kekhawatiran, curiga terhadap situasi ini. Nah ini yang saya kira sangat tidak sehat untuk suatu proses politik ke depan. Kita mengalami ketika Orde Baru dulu gitu, intimidasi, mulai datang lihat-lihat, gitu, tidak ada urusan apa-apa gitu kan. Dan ini yang terjadi udah di partai ada beberapa tempat di beberapa DPC malah memberikan laporan itu. Bang, Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang Saudara, dalam diskusi bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP siapa pahlawan dan siapa pengkhianat di kantor para sindiket Jakarta Selatan Jumat hari ini, disebutkan Jokowi sudah membuat kecewa banyak orang. Saat itu Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dalam acara menjelaskan Jokowi tampak inosen saat melihat ada pelanggaran etik, moral yang lebih dari pelanggaran hukum. Ia menyebut publik kini membaca pernyataan Presiden Jokowi dengan logika terbalik. Ari mengatakan jika Presiden Jokowi meminta adu gagasan dan jangan adu perasaan, bisa dibaca publik sebaliknya. Disebutkan pula saat ini banyak orang yang gelisah dan banyak yang patah hati dengan Jokowi. Peserta diskusi langsung riuh membetulkan pernyataan tersebut. Dalam diskusi itu juga disampaikan manusia diberikan sensor hati untuk moralitas dan seakan biasa saja dengan yang terjadi, padahal Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Awalnya Ari yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP, tapi setelah insiden MK, kepercayaannya menjadi hilang. Sehingga kita bisa memahami jangan-jangan itu ketika ada pelanggaran etik moral yang lebih dari sekedar pelanggaran hukum, itu nampak kalem, nampak innocent saja. Ketika banyak orang gelisah dan mudah, yang tadi kata Bang Andreas, ada yang marah, kecewa, kemudian kesal, sakit hati, patah hati. Hari ini banyak orang patah hati terhadap Jokowi. Ya, saya pikir ibu-ibu di sini juga patah hati pada Pak Jokowi. Yang penting ya, kalau patah hati dengan Pak Jokowi ya tolong, jadi jangan patah hati dengan suami. Bahaya kalau patah dengan suami. Jadi ya, padahal kalau kita bicara moralitas, ya bicara etika dan moralitas, sensor moral seorang manusia itu ada di suatu bahaya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di acaranya Golkar, misalnya, ya banyak drama drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan dan baperan. Ya, saya kira membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang menolak gembira, dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan soal Jokowi yang menawarkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi Wamen PU. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, dalam diskusi politik Hari Pahlawan bertajuk setelah MK memisahkan Jokowi dan PDIP, siapa pahlawan dan siapa pengkhianat disebutkan ada drama politik jelang Pilpres. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut banyak drama politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kepada Jokowi, Andreas bertanya siapa pembuat drama politik tersebut. Pernyataan itu disampaikan di kantor para sindiket Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ia menambahkan berbagai macam perasaan muncul akibat drama politik menjelang Pilpres. Menurut Andreas, sekarang banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah akibat drama-drama yang ada. Ia mengingatkan bahwa ke depan yang paling berbahaya adalah adanya rasa curiga dan saling tidak percaya. Diberitakan sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres saat ini terlalu banyak drama. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Pilpres di tahun 2024 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi
di dalam proses menuju ke sana. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang kita ini sekarang di jalannya Golkar, misalnya ya banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan, baperan. Ya, saya tidak membahas, saya kira betul juga Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu, sebenarnya siapa sih sebenarnya sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini? Siapa yang membuat drama yang terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai perasaan gitu yang muncul. Dan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang malah gembira. Dan hal yang paling yang menurut saya paling yang berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi. Politisi PDIP Andreas Hugo menanggapi soal adanya dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang oleh aparat. Tak hanya Melki, bahkan kedua orang tuanya juga mendapatkan intimidasi dari aparat Polri dan TNI. Intimidasi ini didapatnya setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kemudian Andreas Hugo mengatakan kecurigaan mulai muncul dan proses politik saat ini sangat tidak sehat. Andreas Hugo menambahkan pihaknya sudah mengalami ketika Orde Baru dulu, intimidasi, kemudian aparat yang mulai datang. Ia juga menyinggung adanya hal serupa di beberapa DPC PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Hugo juga menjawab soal Anwar Usman yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bahkan ia juga membeberkan